Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara, polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat Polda dua diantaranya Utara. pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Pemirsa, saya sedang berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan berita mengenai narkoba. Sampai saat ini, narkoba masih menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat, terutama para remaja. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, jumlah pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Data BNN pada tahun 2024 kemarin mencatat bahwa jumlah pengguna narkoba yang berhasil berhenti mengalami penurunan sekitar 0,6% dari total 4,53 juta jiwa. Tetapi, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia yang diperkirakan mencapai 282,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024, kondisi ini tetap memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Pengendalian penyalahgunaan narkoba melibatkan berbagai komponen bangsa, termasuk peran masyarakat yang aktif. Hal ini terdapat dalam pasal 104 sampai 108 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang memberikan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan kerjasama dan kesadaran masyarakat, kita semua dapat mengatasi masalah narkoba dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat serta aman. Liana adalah seorang mahasiswi pintar semester akhir di sebuah universitas ternama di kotanya. Ia memiliki cita-cita yang besar untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Hingga akhirnya, ia merasa bahwa tekanan akademis dan kehidupan sehari-hari terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Gimana sih? Ngerjain tugas begini aja nggak becus. Revisi mulu. Saya nggak mau tahu ya. Minggu depan harus udah dikumpulin ke saya dan harus sudah jadi. Sekarang kamu keluar. Ya bu, maaf ya bu. Setelah melakukan bimbingan dengan dosen pembimbingnya, Liana duduk di bangku taman kampusnya. Aduh, gimana lagi biar cepet lulus? Skripsi aku gak kelar-kelar, revisi terus, dosennya juga tadi nyuruh keluar. Stres banget. Duh. Oi Rik, kenapa lo? Boleh lihat akhirnya lu kayak stres banget, ada masalah ya? Emang kelihatan muka gue stres? Iyalah, kayak gak punya tujuan hidup gitu. Ini loh Ji, skripsi gua tadi dosennya nggak ACC, ibu gua juga. Pokoknya keluarga gua tuh nge-pressure gua terus Ji, gua stres banget. Oh alah, lu mau nyobain sesuatu yang bisa nenangin diri lu nggak? BTW, gua udah nyobain produk ini kayak work banget di gua. Ini Lin, Apaan ini? ini inhaler Lin, tapi bukan sembarang inhaler, ini tuh bisa nenangin diri lu juga. Lu suka pakai ini Ji kalau lagi stres? Iya, soalnya gua kalau lagi stres pakai gituan bisa nenangin diri gua. Oke, makasih deh. Ntar gua coba. BTW, nanti sore kita nongkrong di kafe dekat kampus biasa yuk sama teman-teman gua. Enggak, gua nggak enak sama temen-temen lu, kan gua nggak deket. Gak apa-apa Lin, soalnya teman-teman gua juga asik juga sih, ntar gua kenalin ke mereka deh. Ya udah deh, nanti gue ikut ya. Oh yaudah. Semenjak pemberian inhaler oleh Aji, Liana selalu menghirupkan inhaler itu ketika kondisi perasaan Liana sedang tidak baik-baik saja. Dan semenjak itu, Liana tidak bisa mengontrol emosi dan kondisinya sendiri. Tetapi, ketika Liana menghirupnya kembali, Liana merasa tenang. Kemudian, hari demi hari, hubungan Liana dengan Aji semakin dekat. Hingga akhirnya, inhaler yang biasa ia hirup telah habis, dan dia ingin mencoba memesan kembali kepada Aji.
Oke siap Ji, nanti gue taruh di tempat biasa ya. Oke, jangan lupa mau transferannya. Oke. Ini pesanan lu. Kasih ya, Ji. Ya. By the way, nanti sore lo lanjut nongkrong nggak? Nongkrong di mana tuh? Di rumah temen gua, si Bima. Boleh deh, gue juga suntuk kok kalau di rumah. Oh, oke, nanti sore gue jemput ya. Hati Nanti ya, jamnya Ji. gue kabarin lagi. Siap. Dadah. Seperti janjinya pada Aji tadi, sore harinya, Liana dijemput oleh Aji untuk ikut nongkrong bersama teman-temannya. Ini rumah Bima, Ji. Iya, ini rumah Bima yang biasa tempat nongkrong di sini. Biasanya udah jadi markas lah. Woi bro, Weh, ada Liana juga. Lu mau ikut juga dalam? Yaudah ya, masuk dah yuk. ya. Tuh Mbak Nuji bawa cewek kesini, pacar lu ya? Dia bukan, dia teman gua. Kenalin, gue Rina. Kenalin gue Liana. Lu mau minum apaan? Biar gua ambilin. Apa aja deh yang ada, Bim. Oke, bentar ambilin. Kok sih Bima lama banget? Gue susulin bentar dulu ya. Iya. Oke, Rin. Lu bikin gua kaget aja. Lagi sih lu lama banget bikin minum doang. Minum gua. Biar gua stok gua tinggal dikit nih. Habis, bisa ini doang. Ya elah, udah kasih aja yang ada. Emang dia bisa minum? Ya elah, masa iya sih dia belum pernah nyobain minum begini? Bilang aja itu sirup bikinan Maok. Yaudah, ayo. Ini, minum nih. Tanpa Liana sadari, ternyata minuman itu adalah bir yang memang sudah biasa Aji dan teman-temannya minum. Tapi, tidak untuk Liana. Bu, itu tuh rumahnya si Bima mencurigakan banget ya. Setiap hari dia pasti selalu bawa temen-temennya. Udah gitu temen-temennya biar tahu pula. Iya Bu, saya juga ngerasa risih. Apalagi nih ya, mereka kalau selesai main tuh suka sempoyongan gitu. Jangan-jangan anak-anak itu make lagi. Pakai apa Bu? Pakai narkoba. Tahu nggak di daerah sebelah tuh udah ada yang ketangkap gara-gara pakai ke narkoba. Serem banget ya Bu kalau sampai kejadian kesini. Yaudah yuk kita lapor Bu RT aja buat mastiin Iya, ada apa di dalam Bu. Iya. Yaudah yang ini harganya 85. Nah yang ibu ini harganya 125. Kasih ya Bu, ini uangnya. Ayo Bu, kita cepetan yuk. Ibu-ibu ada apa nih? Kok kayak terburu-buru gitu? Ini loh Bu, kita tuh mau lapor ke ibu. Soalnya kayak Bima, ada itu aneh. Oh, nanti saya coba bilang ke Bapak ya untuk menindaklanjuti masalah ini. Terima kasih atas informasinya Ibu-ibu. Sama-sama ya Bu. Yuk. Rin, gimana nih? Kayaknya si Liana mulai kecanduan tuh main healer gua. Tapi dia tahu kalau itu narkoba. Enggak sih, dia cuma taunya itu healer biasa yang bisa nenangin dia. Selesai Jadi yang sama ini gue bener itu narkoba. mereka, dan tentu saja Rina dan Aji dibuat terkejut. Uji. Ketika hendak keluar rumah, Liana dikejutkan dengan kehadiran polisi dan warga setempat yang ingin menggerebek rumah Bima. Kemudian, polisi tersebut membawa ke sini. Liana yang tidak sempat melarikan dirinya, akhirnya ikut tertangkap bersama teman-temannya. Kami bisa menangkap Anda dan teman-teman Anda. Tapi saya nggak ikut-ikutan, saya cuma dijebak. Segera bawa mereka ke polisi. Baik, Pak. Pemirsa, saya sedang berada di lokasi penggerebekan narkoba, tepatnya di daerah Warawiri. Pihak kepolisian sedang melakukan penggeledahan dan penangkapan serta menemukan barang bukti. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Saya mau nanya nih, Bu. Ibu kan warga sekitar di sini. Bagaimana sih cerita kronologi penggerebekan narkoba yang ada di sini? Jadi gini Mbak, saya seminggu nih ngelihat pelaku sama teman-temannya tuh melakukan hal yang mencurigakan di sini. Saya sama ibu-ibu sini jadi khawatir. Iya betul, saya tuh jadi khawatir karena dengan keamanan di daerah lingkungan kita. Karena sebelumnya tuh belum pernah ada sama sekali kejadian seperti ini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Baik pemirsa, dari informasi yang telah saya terima bahwa pihak kepolisian telah menemukan barang bukti yang cukup untuk menjerat para tersangka. Demikianlah informasi dari TKP
Dan kami akan selalu memberikan informasi terbaru kepada masyarakat, dan saya ingatkan kembali untuk Anda agar selalu mengawasi anak-anak Anda agar tidak pernah mencoba narkoba sama sekali. Terima kasih. Ibu Liana yang sedang membuat tren statue-statue dikagetkan dengan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Halo, selamat siang. Apakah benar ini Ibu Tuti? Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya? Baik, Bu. Kami dari pihak kepolisian ingin menginformasikan bahwa anak Ibu telah kami tahan karena anak Ibu terbukti menggunakan obat-obatan terlarang. Gak mungkin. Anak saya gak mungkin seperti itu. Bohong kan? Tenang, Bu, tenang. Jika Ibu bersedia ingin menemui anak Ibu, silakan Ibu pergi ke kantor kami untuk lebih jelasnya. Terima kasih. Bu, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak saya? Mengapa dia ditangkap? Anak Ibu ketahuan terlibat dalam kasus narkoba. Kami telah menyelidikinya karena dia memiliki barang bukti narkoba dan menggunakan narkoba bersama teman-temannya. Tidak mungkin, anak saya tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Bu, kami telah menyelidiki kasus ini, tapi kasus narkoba ini harus ditangani dengan serius dan anak Anda akan mendapatkan hukum dengan aturan yang telah berlaku. Tapi tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Kami paham atas kekhawatiran Ibu terhadap anak Ibu, tetapi kami akan membantu anak Ibu untuk melakukan rehabilitasi luar dengan yang baik. Baik, terima kasih Bu. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kalian tahu, saya tidak pernah terfikirkan bahwasannya saya akan menjadi salah satu dari mereka yang menggunakan narkoba. Mungkin saya merasa pada saat itu narkoba akan membuat hidup saya jauh lebih tenang dan lebih damai. Ternyata saya salah. Kedamaian yang dibuat narkoba itu cuma semata-mata saja. Kemudian dia akan mengecewakan segalanya. Kehidupan saya sudah rusak karena narkoba. Masa depan yang cerah, yang bisa saya gapai, sudah saya hancurkan semuanya karena saya menggunakan narkoba. Tapi saya akan lebih berjuang lagi untuk melanjutkan kehidupan saya. Saya akan terus berjuang untuk masa depan saya yang cerah. Walaupun saya nggak tahu kedepannya akan seperti apa, baik buruknya akan bagaimana. Tetapi saya yakin jika saya terus berjuang, saya akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan, dan pastinya akan lebih berguna lagi dalam kehidupan saya. Cukup sekali saja narkoba membuat hidup saya menjadi lebih rusak. Saya nggak akan ngebiarin narkoba mengendalikan kehidupan saya, dan saya akan terus berjuang untuk melanjutkan hidup saya menjadi lebih baik. Saya Launa, saya menyesali atas semua perbuatan yang sudah saya lakukan.
Iya,